Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 298 Rasa Penasaran Membunuh Sang Pembunuh. Mendengar kata-kata itu, mata patriark tua berbinar, begitu gembiranya dia sehingga suaranya bergetar saat dia berkata, saya mendengar bahwa hanya pil dengan 5 garis butiran dan di atasnya yang dapat menarik petir dari surga. Pil Anda memiliki 5 garis butiran. Itu memang pil transformasi berlapis 5 butir. Feng Jiu menjawab sambil tersenyum sambil menatap kakeknya yang bersemangat. Kakek, sebaiknya kau pergi ke depan untuk mengawasi semuanya. Aku akan kembali untuk mandi sebentar dan berganti pakaian dulu sebelum aku datang. Ingatkan para pelayan untuk tetap diam dan bahkan jika penguasa bertanya, katakan pada mereka untuk tidak mengatakan apapun. Meskipun patriark tua tidak tahu jenis efek apa yang dimiliki pil transformasi, tetapi hatinya dipenuhi dengan kegembiraan yang mutlak. Apa yang kau katakan benar. Dengan reputasi kediaman Feng, orang-orang di luar tidak akan berani menerobos masuk. Bahkan penguasa tidak akan berani masuk ke rumah bawahan dengan paksa. Pergilah ke depan untuk mandi dan berganti pakaian. Kakek akan pergi ke depan dan melihat situasinya. Ia bicara tergesa-gesa, lalu menyesuaikan kembali sikapnya sebelum berjalan keluar menuju halaman depan rumah. Melihat hal itu, Feng Jiu pun berjalan menuju halamannya, sambil memerintahkan orang-orang untuk menyiapkan air mandi. Pada saat itu, kemarahan Murongbo yang berdiri di depan kediaman Feng sudah memuncak. Ia sempat berpikir untuk menendang pintu kediaman Feng hingga terbuka atau masuk ke dalam dengan melompati tembok pembatas, tetapi kedudukan dan harga dirinya tidak mengizinkannya melakukan tindakan yang begitu rendah. Ia bisa saja mengibaskan lengan bajunya dan pergi, tetapi tidak bisa menahan amarahnya, sehingga suasana menjadi sangat tegang. Dan tepat pada saat itu pintu yang tertutup rapat itu terbuka dengan suara berderit. Patriark tua Feng tersenyum lebar sambil sedikit meminta maaf saat dia keluar untuk memberi salam sementara Feng Xiao yang berwajah muram mengikuti di belakang dengan kepala sedikit menunduk, tampak seperti baru saja ditegur. Salahkan saja orang tua ini. Orang tua ini menyuruh Feng Xiao menjaga pintu dan menyuruhnya untuk tidak membiarkan siapapun masuk, tetapi aku tidak menyangka bahwa penguasa juga akan terkejut, menyebabkan penguasa berdiri menunggu di luar pintu. Betapa tidak sopannya kita. Patriark tua Feng terus mengoceh dengan tangan terkepal di atas tinjunya sambil berulang kali membungkuk meminta maaf, maju untuk menyambut penguasa, hingga ia berdiri tepat di depannya. Penguasa, silakan masuk ke dalam sekarang juga. Kata Patriark tua Feng sambil mengulurkan tangannya untuk mengundang, tubuhnya dimiringkan ke samping untuk mempersilakan penguasa masuk terlebih dahulu. Wajah gelap Murongbo melirik ke arah Feng Xiao dan dengan gerakan tajam lengan bajunya, dia mendengus keras sebelum melangkah masuk. Ketika orang-orang yang berkerumun di luar melihat pemandangan itu, ekspresi mereka sangat beragam. Beberapa dari mereka melompat ke depan, memanggil Patriark tua Feng yang hendak masuk ke dalam. Patriark tua, mohon bertahanlah sebentar. Patriark tua itu berbalik dan menatap kedua lelaki paruh baya di belakangnya. Melihat bahwa mereka adalah dua kepala keluarga dari beberapa klan keluarga besar di kota Bulan Berawan, dia tersenyum dan bertanya apakah ada yang diinginkan kedua kepala keluarga itu. Mendengar kata-kata itu, kedua lelaki itu berpikir dalam hati, bukankah itu pertanyaan yang sudah jelas? Mungkinkah dia tidak menyadari apa yang mereka inginkan? Meskipun demikian, wajah mereka tidak menunjukkan apa yang mereka pikirkan sedikit pun, tetapi terus tersenyum dan berkata, begini. Kami melihat 3 sambaran petir surgawi yang jatuh di dalam kediaman Feng, kami bertanya-tanya apa yang menyebabkan sambaran petir surgawi itu turun. Bisakah Patriark tua menghilangkan rasa penasaran di hati kami? Patriark tua Feng menghentikan langkahnya dan mengangkat tangan untuk membelai jenggotnya sambil menatap kedua pria itu. Pandangannya kemudian beralih ke kerumunan orang yang tidak maju ke depan tetapi berdiri cukup dekat untuk mendengar kata-kata itu dan menunggu jawabannya. Dia kemudian tersenyum dan mengucapkan pernyataan yang membuat mereka semua terdiam. Seperti kata orang, rasa ingin tahu membunuh kucing. Kedua pria kita ini sudah tidak muda lagi. Lebih baik kalian tidak penasaran dengan hal-hal yang tidak seharusnya kalian penasaran. Melihat Patriark tua Feng berbalik dan berjalan masuk, wajah kedua kepala keluarga memerah, menatap tanpa berkata apa-apa saat pintu utama kediaman Feng perlahan tertutup. Ketika kerumunan orang yang tidak jauh di belakang mendengar kata-kata itu, wajah mereka menunjukkan keterkejutan. Mereka tidak menyangka bahwa Patriark tua bahkan tidak akan memberikan muka kepada kedua kepala keluarga, dan begitu langsung dan kasar dengan kata-katanya. Bagaimanapun, kedua kepala keluarga itu juga sangat dihormati di kota Bulan Berawan.